Hai guys, pagi itu terlihat seorang yang sedang memancing, kemudian perahunya hancur saat rombongan Tuan Crab melintas menggunakan kapal besarnya. Di sini terlihat masa jayanya Tuan Crab yang masih muda saat menjadi angkatan laut. Seperti biasa, sejak dulu sampai sekarang Tuan Crab masih mata duitan. Ternyata di kapal itu dia hanyalah seseorang pembantu bersih-bersih saja. Terlihat di atas ada teman Tuan Crab yang sedang membersihkan meriam. Dia pun memperingatkan Tuan Crab hati-hati agar jangan sampai berjalan di bawah tangga ini jika tidak ingin mendapatkan nasib yang buruk. Terutama pada tanggal 13 di hari Jumat, Tuan Crab justru hanya tertawa mendengar peringatan tersebut guys. Karena dia tak percaya dengan adanya tahayul, Tuan Crab tak ingin menghiraukan peringatan itu dan lebih memilih berjalan di bawah tangga. Dia pun malah bermain-main dengan peringatan dari temannya itu. Tak berselang lama muncullah siput berwarna hitam yang melintas. Tuan Crab semakin sombong, buktinya dia tidak mengalami hal apapun setelah melewati tangga itu. Dia pun semakin menjadi-jadi karena ucapan si kakek tua tidak terbukti sama sekali dengan takdir buruk. Lalu saat Tuan Crab bercermin, secara tak terduga cermin itu retak. Bersamaan dengan itu tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan merah. Si Gary dan tangga itu ke bawah angin yang sangat besar. Hingga tak lama dari itu petir besar menyambar Tuan Crab yang membuat kapalnya langsung hancur berkeping-keping. Hal ini menyebabkan Tuan Crab dan para kru kapal terdampar di lautan. Jadi sejak kecelakaan itu hingga sampai zaman sekarang, Tuan Crab selalu takut dengan hari Jumat tanggal 13. Bahkan ketika dia keluar rumah merasa gelisah. Apalagi di luar rumah saat Tuan Crab melihat tapak kuda yang kebalik langsung diperbaiki olehnya. Kesialan mulai terjadi, Tuan Crab terpleset karena kulit pisang membuat tapak kuda mengenai kedua matanya. Tuan Crab sadar bahwa ini merupakan hari sialnya. Ketika Tuan Crab berada di pinggiran kota berjalan perlahan, dia melihat di jalan ada pin yang tergeletak. Tuan Crab langsung mengambil benda itu agar keberuntungannya nggak hilang. Namun setelah benda tersebut dipegang, justru Tuan Crab malah tertabrak kendaraan yang melintas hingga dia terlempar ke tempat restoran di tempat pelang tulisan. Di sana pin itu menancap di lidah tepat di hadapan kedua anak pang. Tuan Crab masuk ke dalam restoran dengan tubuh lesu. Di sana justru ia melihat Squidward yang membuka payung di dalam restoran. Hal ini dipercaya oleh Tuan Crab akan membawa nasib buruk. Ia pun langsung membuang payung itu. Squidward menjelaskan jika dia sengaja berlindung dari tetesan air yang bocor dari pipa. Squidward pun menjelaskan jika dia sengaja berlindung dari tetesan air yang bocor dari pipa selama berjam-jam. Lalu di sisi yang lain, Tuan Crab melihat salah satu pelanggannya yang sedang melepas sepatu lalu menaruhnya di atas meja. Hal ini tentunya membuat Tuan Crab ketakutan, kemudian langsung membuang sepatu itu keluar. Tuan Crab kemudian melarang pelanggan satunya lagi agar jangan bersiul karena menurutnya hal tersebut bisa mengundang kesialan. Oleh karena sebab itu, Tuan Crab langsung mengusir pelanggan itu keluar dan pada akhirnya saat di jalan pelanggan tersebut tertabrak oleh mobil. Di lokasi ini, Squidward yang sedang sedikit tak semangat ditambah lagi dengan keusilan SpongeBob yang mencuci tangan di atas kepala Squidward menggunakan sabun cuci hingga busanya memenuhi kepala. Squidward muak kepada Tuan Crab yang percaya dengan tahayul. Sementara itu Tuan Crab sendiri berjaga di depan pintu. Saat ada pelanggan yang datang, Tuan Crab langsung memeriksa pelanggan itu agar ketika sudah berada di restorannya tidak melakukan hal buruk. Karena dia masih percaya dengan tahayul yang ada di pikirannya. Kemudian datang lagi satu pelanggan baru. Ketika Tuan Crab mengeceknya, dia menemukan kepala di bajunya. Dia pun langsung mengusir pelanggan itu. Tak disangka si kepala itu malah berbicara kepada Tuan Crab tentang nasib buruk. Hal yang dimaksud tentu membuat Tuan Crab sangat ketakutan dan lari guys. Di sini pelarian Tuan Crab terhenti saat dia melihat SpongeBob yang sedang menyeduh teh. Namun Tuan Crab panik saat SpongeBob mengaduk minuman itu menggunakan pisau. Karena hal ini akan menyebabkan hal buruk terjadi. Hingga kemudian Tuan Crab melempar teh itu hingga mengenai salah satu mata Squidward. Yang artinya ada seseorang yang mati. Tuan Crab melihat SpongeBob memakai dasi berwarna merah. SpongeBob mengatakan bahwa dasi itu peninggalan dari buyutnya. Yang mana lagi dan lagi artinya dasi tersebut pemiliknya orangnya sudah mati.
Tuan Crab pergi berlari masuk ke dalam kantor, ternyata kakek buyut SpongeBob masih hidup dan dia sedang dirawat oleh seorang suster. Yang selanjutnya SpongeBob mengembalikan dasinya, lalu si kakek buyutnya langsung pergi guys. SpongeBob kemudian melihat Squidward yang sedang menutupi tetesan air itu menggunakan gelasnya. Mereka harus segera memperbaiki kebocoran itu agar Tuan Crab bisa melupakan tentang tahayul. Namun Squidward yang kesal kemudian mengambil tangga itu untuk memperbaiki pipa bocor tersebut. Sedangkan di ruang kantor Tuan Crab masih mondar-mandir, dia sangat khawatir dengan nasib buruk yang kapan saja bisa menimpanya. Ditambah lagi kepanikan semakin menjadi-jadi saat dia tahu SpongeBob berada di dalam ruangan kantor, padahal dia tahu betul di kantornya tidak ada pintu belakang. Tuan Crab mengira bahwa mereka berdua akan mendapatkan kesialan, ketakutan dan kegelisahan Tuan Crab mulai merasuki jiwanya. SpongeBob berusaha menyadarkan bosnya agar berani keluar kantor. Di sini terlihat Tuan Crab mengintip keadaan para pelanggannya yang sedang makan dan Squidward yang sedang memperbaiki pipa bocor itu. Tuan Crab merasa aman untuk keluar dari sana, namun ketika akan melangkah SpongeBob memberitahu agar berhati-hati. Namun terlambat, pada akhirnya Tuan Crab terpleset genangan air yang membuatnya berjalan di bawah tangga. Serta melihat Gary lalu langsung menabrak meja makan, tangannya memegang segumpal garam, dan akhirnya dia pun menabrak tiang hingga pingsan. SpongeBob kemudian mengeluarkan cermin untuk memastikan jika Tuan Crab masih bernafas. Tuan Crab sadar jika cermin itu retak lagi seperti cermin yang dulu. Hingga secara tiba-tiba saja cuaca berubah yang membentuk awan hitam yang disertai sambaran petir ke meja makan. Lalu dari meja itu muncullah makhluk aneh, sebut saja namanya Leprechaun. Terlihat Leprechaun yang sangat senang, dia menari-nari riang gembira guys. Tuan Crab berpikir bahwa hal ini tidak terjadi di masa angkatan laut yang dulu saat dia masih muda. Tuan Crab tak percaya saat dia melihat ada Leprechaun, lalu Tuan Crab dikejutkan dengan teman lama yang masih bekerja membersihkan meriam. Ia pun panik dan ketakutan. Saat itu Leprechaun muncul, dia pun berusaha menakut-nakuti mereka bertiga. Tentunya Squidward dan SpongeBob percaya dengan adanya nasib buruk karena tidak percaya pada tahayul. Seketika itu Leprechaun merubah mereka bertiga menjadi manusia kayu. Leprechaun tertawa jahat setelah merubahnya. Di sini dia pun memulai kekacauan baru dengan melayangkan kursi dan tempat meja makan ke udara untuk menyerang mereka bertiga. Tuan Crab hanya perlu menangkal nasib buruk dengan keberuntungan, di mana SpongeBob memiliki ide mereka hanya tinggal mengetuk-ngetuk tubuh mereka yang menjadi kayu, sehingga Tuan Crab dan dua karyawannya segera pergi dari sana untuk melancarkan aksinya. Jadi saat itu mereka mulai mengetuk-ngetuk tepat di hadapan Leprechaun, sehingga suara ketukan itu membuatnya risih dengan suara tersebut. Lalu Leprechaun langsung melempar mereka bertiga ke tembok. Kepala Squidward mengenai pipa yang baru saja ia perbaiki, sehingga pipa itu mengalami kebocoran yang lebih parah menciptakan hujan. Secara tak terduga dua pot yang muncul membentuk pelangi. Semua barang-barang yang sebelumnya disihir oleh Leprechaun kembali normal berjatuhan. Di sini yang paling sial adalah Squidward karena selalu saja terkena nasib buruk, yang dimana Tuan Crab menyebut itu adalah pot emas. Dengan adanya itu mereka bisa menjadi kaya mendadak. Squidward berniat berhenti bekerja setelah mendapatkan emas itu. Leprechaun yang melihat itu langsung segera menghampirinya. Bukannya mendapatkan emas, justru Tuan Crab mendapatkan 4 semanggi dan kaki kelinci dari pot itu. Begitupun dengan Squidward dan juga SpongeBob yang sama-sama tidak mendapatkan emas sama sekali. Padahal terlihat jelas di dalam pot itu berisi emas yang sangat banyak. Leprechaun memerintahkan mereka bertiga agar mengembalikan semua barang-barang itu ke dalam pot itu lagi. SpongeBob malah melempar ke arah Leprechaun yang membuatnya langsung lemas. Dan ternyata itu merupakan kelemahannya. Lalu mereka pun langsung melemparkan lagi hingga membuat Leprechaun sirna. Yang dimana tak disangka topi Leprechaun yang dibalut dengan daun semanggi kembali lagi hidup. Dan disinilah Leprechaun pun nampak sudah berbeda dari sebelumnya. Akhirnya disinilah Leprechaun menceritakan tentang 2 dekade yang lalu, yang mana saat itu dia bertemu dengan seorang penyihir laut yang mengubahnya menjadi jahat. Setelah menceritakan semuanya apa yang sudah terjadi kepada dirinya, Leprechaun mengucapkan terima kasih kepada mereka bertiga karena secara tak langsung sudah membantu mengembalikan dirinya menjadi semula lagi.
Oleh sebab itu, Lapreken yang baik langsung mengubah mereka ke bentuk semula, yang kemudian Tuan Crab menantang mereka semua jika dia berhasil mendapatkan Lapreken, maka mereka bisa mengambil pot emas. Namun nyatanya Tuan Crab akan menangkapnya, justru Lapreken bisa menghilang dengan mudah. Bahkan Lapreken bisa menunjukkan puluhan emas kepada mereka bertiga. Tentu melihat itu mereka pun sangat ingin mendapatkannya. Sebelum itu Lapreken pun mengatakan bahwa ini hanyalah ilusi seperti halnya seperti pelangi, yang dimana terbukti perlahan-lahan pelangi itu menghilang bersamaan dengan semua emas tersebut. Mereka kemudian pergi saat melihat Gary melintas di hadapannya, itu artinya akan datang pertanda buruk lagi, yang kemudian film pun berakhir guys. Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan Tuan Crab bersama dengan Squidward yang sedang menghadiri acara ulang tahun Billy, di mana Tuan Crab yang melihat peluang itu langsung membuka cabang restoran agar bisa meraih cuan lebih banyak lagi. Dan ketika ada si bocil, Squidward langsung melemparkan Krabby Patty ke mulut, yang kemudian Tuan Crab langsung menyuruh Squidward untuk segera pergi menjual makanan kepada anak-anak yang sedang bermain. Di sini, Squidward pun merasa jijik saat melihat anak itu bagaikan para kuman yang kotor. Squidward yang terpaksa akhirnya segera datang menghampiri salah satu anak tersebut, hingga Squidward dibuat geram tatkala si bocil itu memegang Krabby Patty. Alhasil, bocil itu malah menyemburkan cairan berwarna hijau ke wajahnya. Squidward berteriak histeris, ditambah ia harus menghadapi para bocil yang langsung mengambil dagangannya. Di sisi yang lain terlihat si Patrick yang telah menjadi badut penghibur, namun pada saat anak-anak itu menangis, Patrick langsung ketakutan dan naik ke atas pohon. Tuan Crab yang tahu langsung segera menggoyangkan pohon itu hingga membuat si Patrick terjatuh. Para bocil meminta balon bentuknya binatang, namun justru si Patrick malah ngebuat balon yang tidak berbentuk. Bocil yang memegang balon itu pun akhirnya terbawa terbang. Tuan Crab ikut-ikutan menghibur anak-anak itu. Namun bocil itu sengaja memukul tubuh Tuan Crab hingga membuat uang recehnya berserakan. Tuan Crab sempat marah, namun para bocil mengajak teman-temannya untuk menangkap Tuan Crab, yang tentunya hal itu membuat Tuan Crab ketakutan dan berlari kabur. Kenakalan anak-anak semakin menjadi-jadi, bahkan terlihat saat itu SpongeBob yang sedang menghibur pun harus menjadi korban. Pasalnya, salah satu bocil malah memakai aksesoris serba berbahan tajam, sehingga tubuh SpongeBob pun meledak ketika ia masuk ke dalam wahana yang dibuatnya. Lalu saat mereka berkumpul langsung meminta izin kepada Tuan Crab untuk segera pergi dari tempat ini. Karena semua anak-anak sudah semakin sangat berbahaya tak terkendali. Mereka pun akhirnya segera pergi dari sana, namun sebelum itu terjadi salah satu perempuan kaya raya sebut saja miliarder yang bertanya kepada Tuan Crab, apakah mereka orang dari juru masak kelas atas yang telah disewanya, yang tak lain untuk sebuah pesta mewah tersebut. Tuan Crab kemudian yang melihat peluang itu pun langsung berbohong bahwasanya memang mereka adalah juru masaknya. Kemudian SpongeBob langsung mengatakan bukan, akan tetapi Tuan Crab terus memaksanya dengan berbohong. Nyonya itu pun menunjukkan rumah istananya yang begitu besar, kemudian bertanya kemana baju seragamnya. Seketika itu Tuan Crab langsung memiliki sebuah ide dengan menyemprotkan tinta milik Squidward dijadikan seragam. Tuan Crab kemudian meminta pembayaran catering kelas atas kepada nyonya itu, kemudian ia pun langsung segera memberikan cek dengan jumlah yang cukup besar hingga membuat Tuan Crab sangat senang. SpongeBob yang dasarnya jujur berusaha menyadarkan Tuan Crab jika catering mereka bukanlah catering kelas atas. Namun Tuan Crab dengan cerdas memanfaatkan situasi, yang mana ia mulai memerintahkan mereka bertiga untuk mengurus anak-anak itu kembali. Tentunya mereka pun gak mau karena para bocil itu sangat brutal. Terpaksa mereka pun mengikuti Tuan Crab. Saat mereka semua sudah berada di dalam, Tuan Crab segera memerintahkan SpongeBob untuk mencari menu istimewa yang pantas untuk dihidangkan kepada para tamu. Setelah SpongeBob pergi, Billy pun datang yang langsung meminta kue ulang tahunnya.
Justru akan hal itu Tuan Crab tetap tidak bisa memberikan kue tersebut, malahan ia langsung membuang si bocil itu keluar lewat pintu belakang. Tuan Crab jadi lega sudah tidak ada lagi pengganggu, namun nyatanya si Billy tetap saja datang dan meminta kue ulang tahunnya. Tuan Crab yang panik langsung segera pergi dari tempat itu. Ia pun bertemu SpongeBob yang sudah berhasil menciptakan menu baru, yaitu Krabby Patty dengan tampilan yang berbeda, di atasnya dicampuri batu permata. Si Patrick kemudian langsung menyajikan makanan tersebut. Tuan Crab pun sempat marah dikarenakan ia telah menggunakan batu permata itu milik orang lain. Tentunya SpongeBob langsung meminta maaf karena dia hanya mengikuti perintah saja. Tuan Crab yang licik kemudian memanfaatkan SpongeBob untuk mengatakan di mana ia telah mengambil batu permata dan perhiasan itu. Tentunya SpongeBob pun langsung menjelaskan di mana ia bisa menemukan permata itu. Tuan Crab kemudian pergi dari sana karena penjelasannya cukup rumit. Dengan makanan yang telah dihidangkan, para bangsawan sangat suka dengan hidangan itu. Pasalnya makanan itu bisa memberikan batu permata pada gigi mereka. Ketika si Patrick mulai mencicipi, ia pun merasa makanan tersebut sangatlah lezat. Saking enaknya si Patrick tidak bisa membiarkan siapapun memakan makanan itu kembali. Di tempat lain terlihat Squidward yang sedang berada di ruang makan, yang mana ketika ia melihat rombongan pemain musik, ia pun sempat melihat trompet klarinetnya di sana. Squidward yang ingin tampil di atas panggung kemudian menculik salah satu pemain musik itu, lalu ia langsung menggantikan posisi. Namun sayangnya grup musik itu justru malah menghindar, tentunya Squidward yang terlalu pede selalu mendekatinya. Bahkan saking keselnya grup musik itu berlari ke sana kemari. Tuan Crab masih bingung mencari tempat di mana SpongeBob yang sudah mengambil batu permata, hingga si Billy datang yang langsung mengancam Tuan Crab jika tidak diberi kue ulang tahun, maka ia akan menyalakan semua kembang api yang dibawa. Tuan Crab yang panik langsung mengambil kembang api itu karena sangatlah berbahaya di tempat mewah tersebut. Mendengar nasihat itu, Billy pun sempat merasa bahwa Tuan Crab peduli dengan keselamatannya. Billy yang langsung terharu langsung memeluk Tuan Crab yang langsung meleleh setelah dipeluk olehnya. Namun Tuan Crab segera memasukkan Billy ke suatu tempat dikarenakan Nyonya Mildred telah menegur Tuan Crab karena dalam pelayanan makanan sangatlah buruk. Alhasil Tuan Crab pun langsung segera bergegas pergi untuk menemukan batu permata tersebut. Sedangkan SpongeBob di sisi lain langsung segera pergi menghentikan si Patrick yang sudah kesurupan memangsa makanan para tamu. Ia pun langsung merebutnya hingga terlempar masuk ke dalam klarinet. Squidward yang meniup tak sengaja makanan itu mengenai para tamu, sehingga mereka pun langsung segera mengadakan perang makanan. Nyonya Mildred yang melihatnya merasa pesta ini sangatlah buruk, terjadi kekacauan di mana-mana, yang akhirnya Tuan Crab telah sampai di tempat tujuan. Yang sontak saja ia pun langsung segera masuk ke dalam. Saat itu Tuan Crab melihat kasur yang sangat tinggi terbuat dari air. Hingga ia terkejut saat si Billy mengagetkannya. Tuan Crab pun dipanggil ayah olehnya yang membuat Tuan Crab marah. Ia pun langsung naik ke atas untuk menangkapnya, hingga membuat tempat tidur tersebut meledak. Saat berada di ruangan, masih saja terjadi kekacauan, hingga makanan itu sempat mengenai wajah Nyonya Mildred. Ya, yang kesal akhirnya mulai membalas melemparnya. Tuan Crab lari terbirit-birit saat air mulai membanjiri ruangan itu. Air tersebut mulai menyapu bersih orang-orang yang berada di sana. Yang sontak saja Tuan Crab yang berlari terpleset hingga sumbu petasan itu mengenai lilin di atas. Akhirnya Tuan Crab terbawa terbang oleh petasan roket tersebut. Akibat air yang meluas membuat rumah Nyonya orang kaya itu rusak parah. Tuan Crab mengetahui jika ceknya dibuat selancar oleh Billy, SpongeBob mulai membentuk tubuhnya untuk melindungi Nyonya Mildred dari banjir yang terus mengalir ke seluruh kota. Yang dengan itu kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, pada malam yang hening di sebuah pantai yang dikenal dengan nama Golegon, dua ikan tampak sedang bersantai menikmati es krim di tepi laut. Suasana begitu damai dengan angin sepoi-sepoi yang membelah wajah mereka, dan deburan ombak yang terdengar menenangkan.
Kedua ikan ini tampak sangat menikmati waktu mereka terjebak dalam kebahagiaan yang sederhana. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Salah satu dari mereka dengan ceroboh menjatuhkan es krimnya ke dalam air. Dan dengan sekilas mata mereka melihat bayangan besar melintasi di permukaan air. Panik, keduanya menoleh dan segera merasakan ada sesuatu yang mengancam. Dalam sekejap muncul sebuah sosok raksasa dari bawah laut. Seekor ikan buas yang terlihat sangat mengerikan. Tidak ada waktu untuk berpikir, tanpa banyak bicara, kedua ikan itu berlari secepat mungkin, terbirit-birit menuju pantai, berharap bisa menyelamatkan diri mereka. Setelah berhasil sampai ke daratan, namun saat menoleh ke belakang, salah satu dari mereka merasa lega karena selamat. Namun ia segera terperangah saat menyadari teman dekatnya telah hilang. Temannya telah disambar oleh monster itu dan es krim yang mereka nikmati hampir habis tak tersisa. Di pagi hari, pantai itu dipenuhi dengan para petugas polisi yang datang untuk melakukan penyelidikan. Ikan yang selamat tampak sangat trauma. Wajahnya pucat dan tubuhnya telah gemetar. Ketika ia melihat petugas medis hanya bisa membawa es krim yang hampir habis, ia langsung histeris, di mana itu adalah es krim yang sebelumnya dimakan temannya. Itu artinya temannya benar-benar telah menghilang. Mungkin dimangsa oleh ikan buas yang ia lihat. Wajah ikan yang selamat memerah karena rasa takut dan kesedihan yang mendalam. Tak lama setelah itu ikan buas itu muncul di daratan, mulai memangsa ikan-ikan lain yang ada di sekitarnya. Bubble Bass yang sedang asik makan bahkan tidak bisa menghindar. Monster itu bahkan melahap sebagian besar makanan yang dimilikinya. Beberapa anak kecil yang sedang membeli es krim di Goofy Goobers juga menjadi korban raksasa tersebut. Penjual es krim yang awalnya tidak percaya bahwa ada monster ikan di kota mereka, akhirnya mulai meyakini adanya ancaman tersebut. Setelah sebagian besar es krim dan mobil es krimnya lenyap hanya dalam sekejap. Kemudian sejumlah ikan berkumpul di balai kota untuk membahas langkah apa yang harus diambil terhadap monster ikan itu. Keberadaan monster yang mengancam keselamatan mereka benar-benar meresahkan warga. Di tengah pertemuan itu, penjual es krim Goofy Goobers mengusulkan agar komunitas mereka menghentikan sementara penjualan es krim demi keselamatan bersama. Namun usulan ini langsung ditolak oleh banyak ikan yang merasa bahwa keputusan itu terlalu ekstrim. Mereka tidak ingin menyerah begitu saja. Ketegangan semakin meningkat ketika suara yang berat dan penuh wibawa terdengar di ruangan tersebut. Itu adalah suara dari Raja Es Krim, seorang legenda yang telah lama dikenal di kalangan mereka. Sebelum berbicara, Raja Es Krim sempat kebingungan dan lupa siapa dirinya. Hingga akhirnya seorang ikan lain mengingatkan bahwa dia adalah Raja Es Krim, sosok yang dikenal berani dan penuh kebijaksanaan. Raja Es Krim yang kemudian mengungkapkan rencananya untuk menyerang monster ikan itu. Ia menyarankan untuk menggunakan truk es krim sebagai alat untuk memancing monster keluar dari persembunyiannya. Raja Es Krim menunjukkan peta yang telah disiapkannya. Peta itu berisi lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian monster ikan. Setelah pertemuan tersebut, rencana pun mulai dijalankan. Raja Es Krim bersama penjual es krim berangkat menggunakan truk es krim untuk memancing monster keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka menaburkan es krim di sepanjang jalan untuk menarik perhatian monster, berharap bahwa monster itu akan mengikuti jejak es krim tersebut. Di belakang mereka, Squidina, seorang ikan yang selalu ingin merekam segala hal untuk dijadikan sebagai dokumenter, mengikuti mereka dengan kameranya. Beberapa anak ikan yang melihat mereka pun tertarik untuk mengikuti, dan tanpa sengaja mereka memakan es krim yang telah ditaburkan itu. Namun setelah beberapa saat mereka langsung merasa kesakitan. Ternyata es krim yang mereka makan bukanlah es krim biasa, melainkan cam, sebuah bahan yang bisa membuat perut mereka mual. Penjual es krim pun merasa jijik dan langsung membuangnya, tetapi Raja Es Krim langsung melarangnya untuk menggunakan es krim lainnya, karena semua es krim yang ada di truk itu adalah miliknya untuk diet. Mereka berdebat dan akhirnya terjadi pertengkaran. Tanpa disengaja sebuah kaleng es krim terjatuh ke jalan. Dan beberapa detik kemudian monster ikan itu muncul dan langsung memakannya. Monster itu mengejar truk es krim yang sangat cepat. Raja Es Krim dan penjual es krim pun sangat panik.
berusaha menghindar dengan kecepatan tinggi, namun percuma saja monster itu berhasil menyalip mereka dan menabrak truk. Truk es krim itu hancur berantakan dan Raja Es Krim merasa sangat kesal dengan hal itu. Namun Raja Es Krim tidak kehabisan akal, ia memutuskan untuk menggunakan perahu yang lebih besar lengkap dengan senjata penghancur. Setelah kejadian itu, Raja Es Krim muncul dengan perahu besar yang tampak sangat gagah dan kuat. Squidina tetap merekam setiap momen untuk dokumentasi, mereka siap melanjutkan misi mereka. Dengan perahu besar itu, Raja Es Krim meluncurkan es krim besar menggunakan corong es krim yang lebih besar lagi. Es krim itu dilemparkan untuk memancing monster keluar, dan benar saja monster itu muncul dari tempat persembunyiannya menuju perahu besar mereka. Namun perahu itu sangat cepat dan saking kuatnya Squidina terjatuh dari perahu dan secara tidak sengaja jatuh tepat di atas es krim yang mereka lemparkan. Ini membuat monster itu semakin tertarik dan ia mulai mendekati daratan. Squidina akhirnya menyadari bahwa monster itu adalah Patrick, saudaranya yang telah lama menghilang. Raja Es Krim yang marah mencoba menyerang, tetapi Squidina menghentikannya. Ia mengungkapkan bahwa Patrick adalah saudaranya dan hal ini membuat Raja Es Krim semakin murka. Namun Squidina memiliki ide untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih damai. Ia mengusulkan agar mereka melakukan lomba makan es krim. Jika Patrick kalah, ia harus mengembalikan semua es krim yang telah dicurinya. Lomba pun dimulai. Patrick berusaha keras untuk memakan sebanyak mungkin. Karena jika ia kalah, ia harus mengganti semua kerugian es krim yang telah diambilnya. Sementara itu, Raja Es Krim juga berusaha keras untuk memenangkan lomba agar ia bisa mendapatkan es krim yang dicuri oleh Patrick. Mereka terus makan tanpa henti meskipun perut mereka sudah terasa sangat kenyang, namun mereka berdua tak mau menyerah begitu saja. Hingga akhirnya keduanya sudah tak mampu melanjutkan lomba itu lagi. Patrick pun kalah dan dengan berat hati, ia harus mengganti es krim yang telah dicurinya. Meskipun awalnya menolak, akhirnya Patrick mengikuti keputusan Raja Es Krim dengan perasaan kesal namun juga sedikit lega. Patrick pun setuju untuk bergabung dengan Squidina dan Raja Es Krim dalam usaha mereka. Mereka bertiga pun berjualan es krim bersama-sama dan cara ini ternyata berhasil meningkatkan penjualan. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan SpongeBob dan juga Patrick yang sedang bermain catur dalam posisi tubuh yang terbalik. Tak berselang lama dari itu, SpongeBob telah ditelepon oleh kedua orang tuanya. SpongeBob kemudian langsung mengambil telepon dari tubuhnya. Saat itu sang ayah mulai menanyakan kabar SpongeBob, apakah baik-baik saja atau sedang bersedih. Lalu giliran sang ibu yang berbicara dengan SpongeBob. Dalam perbincangan itu, sang ibu mengatakan kepada SpongeBob bahwa dia memiliki kejutan untuknya, sehingga SpongeBob diminta untuk segera datang ke tempatnya. Sebelum SpongeBob pergi, Gary dipaksa agar menggantikannya untuk bermain catur dengan si Patrick. Dalam sekejap bermain, Gary berhasil mengalahkan si Patrick dengan sangat mudahnya. Si Patrick kemudian langsung memakan papan catur karena kekalahannya. Sedangkan di sisi yang lain yang memperlihatkan di tempat bernama Avocado Acres, SpongeBob yang telah bertemu dengan kedua orang tuanya di rumah yang sudah menunggu kedatangannya. SpongeBob kemudian langsung memasuki ke dalam rumahnya sembari mencari-cari kejutan hadiah yang akan diberikan oleh orang tuanya. Namun SpongeBob belum sama sekali menemukan keberadaan hadiah yang masih dirahasiakan itu. Sehingga kedua orang tuanya mulai memberitahu bahwa hadiahnya telah diinjak-injak oleh SpongeBob. Yang ternyata hadiah kejutan itu adalah si Plankton yang sudah dalam keadaan tubuhnya yang sudah remak. Jadi kejutan itu adalah SpongeBob harus menerima Plankton atau Sheldon untuk dijadikan saudara barunya. Terungkap sudah, jadi ceritanya gini. Jadi si Plankton memang sengaja ingin memasuki ke dalam keluarga SpongeBob dengan membuang bayi di keranjang. Dan dia menyamar sebagai bayi, tujuannya agar bisa dirawat oleh kedua orang tua SpongeBob. Namun yang lebih gokilnya lagi justru SpongeBob dan kedua orang tuanya belum menyadari bahwa itu adalah Plankton yang sedang menyamar. Namun SpongeBob sangat menyukai akan kejutan yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya.
karena dia sendiri menginginkan saudara laki-laki hingga memeluknya. Setelahnya kedua orang tuanya langsung pergi saat SpongeBob sangat menyukai hadiahnya itu. Lalu disinilah sifat jahat Plankton mulai diperlihatkan. Dia berusaha untuk menghasut SpongeBob agar saling bercerita satu sama lain. Jadi di antara mereka berdua tidak boleh memiliki rahasia. Tujuan Plankton sendiri agar dia bisa mendapatkan resep rahasia formula Krabby Patty dari SpongeBob. Namun SpongeBob meminta agar mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Sehingga disinilah SpongeBob dan juga si Plankton keluar rumah dan bermain bola bisbol. Namun dia tidak bisa memasang sarung tangan karena kebesaran. Namun SpongeBob tetap saja menyuruh Plankton yang sangat kecapean harus melemparkan bola hingga membuat tenaganya habis untuk menggelindingkan bolanya. SpongeBob kemudian memberikan bola bisbol menggunakan caos pedas hingga tepat mengenai masuk ke dalam matanya. Tentunya hal itu membuat Plankton sangat kesakitan. Sementara itu di dalam rumah kedua orang tua SpongeBob sangat senang karena melihat keakraban mereka berdua. Yang padahal mah si Plankton benar-benar dibuat sangat tersiksa saat bermain bola bisbol. Karena berulang kali dia selalu tergencet saat SpongeBob melemparkan bolanya. Akhirnya setelah SpongeBob mengambil tubuh Plankton dari bola bisbol, dia langsung mengajak Plankton ke rumah tetangganya untuk membantu pekerjaan rumah. Saat itu dia langsung mengetuk pintu tetangganya yang keluar. Namun malah nenek-nenek tua bertongkat yang berada di kursi roda yang melihat tingkah aneh SpongeBob dan juga Plankton. Di sini SpongeBob mengatakan bahwa dia ingin membantu pekerjaan rumah. Namun nenek tua itu menolaknya. Hingga si Mary datang dan mempersilahkan SpongeBob dan si Plankton agar memotong rumput-rumput laut di halaman rumahnya. Namun saat mesin itu sudah menyala, justru membuat tak terkendali hingga membuat si Plankton kegiling habis-habisan. Saat itu Mary telah datang yang melihat kinerja mereka berdua. Terbukti Mary sangat menyukai hasil kerjanya. Alhasil si Mary langsung memberikan uang logam yang langsung mengenai tubuh si Plankton, sehingga hal itu membuat SpongeBob sangat senang sekali. Akhirnya mereka bisa mendapatkan uang meskipun upahnya enggak seberapa, tapi lumayan buat jajan. Selanjutnya mereka pergi ke tempat barang rongsokan untuk bermain dengan penghancur logam. Hal itu membuat Plankton marah karena harus menuruti permintaan SpongeBob yang konyol. Nah disinilah si Plankton kaget karena kini mereka berada di dekat tempat rumah pisang. Plankton langsung mengajak SpongeBob untuk segera pergi dari sana. Namun SpongeBob justru menggodanya karena dikira si Plankton takut dengan si badut. Dan ternyata benar saja, badut itu memiliki perawakan tubuh yang sangat besar sehingga mengubah tubuh SpongeBob menjadi mainan. Sebelum itu si badut merah itu memperingatkan Plankton agar jangan ke tempatnya lagi. Hal itu membuat si Plankton sangat ketakutan dengan perawakan si badut besar itu. Saat si badut akan menginjak Plankton, dia pun meminta bantuan kepada SpongeBob. Alhasil SpongeBob langsung melindungi Plankton dari injakan sang badut raksasa hingga berhasil mementalkan badut besar itu ke langit dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Sejak saat pertolongan itu, akhirnya membuat si Plankton hatinya tersentuh. Dia pun kini benar-benar menganggap SpongeBob adalah kakaknya karena sudah menolongnya. Alhasil si Plankton ingin melakukan banyak hal bersama dengan SpongeBob untuk menjalin hubungan mereka menjadi lebih baik lagi. Lalu saat berada di rumah, Plankton harus selalu disuruh oleh SpongeBob untuk mengangkat tubuhnya. Namun dia merasa sangat bahagia bisa hidup bersama. Setelahnya SpongeBob mengajak Plankton ke kebun binatang. Karena dasarnya si Plankton bangor ngece binatang yang sedang dikurung. Akhirnya bokongnya kecuel sedikit tapi nggak ngaruh. Setelahnya mereka berdua bersantai di halaman rumah melihat indahnya awan di siang hari. Di sini Plankton mengungkapkan semua isi hatinya. Intinya dia sangat senang sekali bila memiliki kakak seperti SpongeBob yang selalu ada dan menolongnya dari badut besar yang akan menginjaknya tadi. Karena meskipun dia banyak memiliki saudara tapi enggak sebaik SpongeBob yang berani bertaruh nyawa.
SpongeBob pun sangat senang sekali memiliki adik seperti Plankton. Kemudian SpongeBob berjanji akan mengungkapkan semua rahasia selama ini kepada Plankton. Tentu saja hal itu membuat Plankton langsung berubah pikiran menjadi jahat lagi. Pertama-tama yang bercerita Plankton, di sini dia mengatakan bahwa dia bersikap kasar karena dia tidak ingin dunia menyakitinya. Namun dia juga takut apabila semua orang menjauhinya. Dia langsung menghirup udara dalam-dalam karena cerita ini benar-benar sangat rahasia hingga orang-orang tak seharusnya tahu akan cerita tersebut. Di sini dia mengatakan bahwa ia tidak pernah belajar cara mengikat dasi. Namun selama ini dia hanya menggunakan dasi jepit sembari menangis. Ya, inilah rahasia SpongeBob yang benar-benar harus dirahasiakan selama ini. Namun dia sangat lega sekali. Akhirnya semua unek-uneknya telah dikeluarkan semua sehingga dia bisa menjadi tenang. Tentu saja hal itu membuat Plankton benar-benar sangat murka kepada SpongeBob karena selama ini ternyata SpongeBob memang benar-benar konyol, hanya mengingat rahasia tentang kelemahan dia yang tidak bisa menggunakan dasi. Plankton ingin agar SpongeBob mengungkapkan resep rahasia formula Krabby Patty. Namun dia mengatakan kepada si Plankton bahwa rahasia itu masih terkunci di dalam otaknya, yang memang di dalam otaknya sudah ada Tuan Krab yang tertidur menjaga resep rahasia. Sehingga si Plankton langsung menggunakan gergaji mesin untuk membuka paksa brankas tersebut, hingga membuat SpongeBob sangat panik. Untungnya saat itu datanglah kedua orang tua SpongeBob yang langsung mengambil gergaji mesin itu dari tangan si Plankton. Karena mereka menganggap bahwa Plankton sangat berbahaya hingga tega melukai saudaranya sendiri hanya demi mendapatkan resep rahasia itu. Mereka berdua kemudian langsung membedong Plankton dan kini Plankton sudah dikeluarkan dari keluarga mereka agar diadopsi oleh orang lain yang lebih tepat dalam mengurusnya. Dan keluarga barunya ternyata adalah kedua orang tua si Patrick yang sangat senang sekali mengadopsi bayi laki-laki. Si Patrick keluar yang langsung bermain catur bersama dengan Plankton. Tentu saja keluarga si Patrick lebih konyol ketimbang SpongeBob karena penderitaan pasti akan datang setiap menitnya. Yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali.